Konsep keluarga Islam mengakar pada nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai unit dasar masyarakat yang berperan dalam membentuk nilai-nilai moral dan spiritual. Pernikahan dipandang sebagai landasan pembentukan keluarga, dengan penekanan pada ketertiban, keadilan, pemeliharaan anak-anak, dan kasih sayang kepada orang tua. Lansia. Saya akan melanjutkan bab 2, yaitu adab dan sopan santun dalam keluarga. Adab dan sopan santun dalam keluarga menurut Islam mencakup seperangkat nilai, norma, dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Adab dapat diartikan sebagai perilaku yang baik, santun, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sementara sopan santun mencakup tindakan dan perkataan yang sopan, ramah, dan menghormati orang lain. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tata cara berperilaku sopan santun ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Ada beberapa prinsip adab dan sopan santun dalam keluarga, diantaranya yaitu 1. Hormat antar keluarga yang mencakup cara berbicara, bertindak, dan berinteraksi secara umum. Yang kedua, hindari berkata kasar, menyakiti perasaan, atau menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Yang ketiga, mendorong ketulusan dan kejujuran dalam berkomunikasi. Yang keempat, anggota keluarga diharapkan bersabar dan memahami perbedaan pendapat atau situasi yang sulit. Yang kelima, menunjukkan rasa sayang dan perhatian melalui tindakan nyata dan kata-kata yang baik. Keenam, mendorong satu sama lain untuk melakukan amal kebajikan dan meningkatkan kualitas hidup spiritual. Yang ketujuh, Islam mengajarkan untuk peduli terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual anggota keluarga. Kedelapan, dalam keluarga, kesalahan terbaiknya diselesaikan dengan penuh pengertian dan kemauan untuk saling memaafkan. Yang kesembilan, hindari sikap memihak yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga. Yang terakhir, melaksanakan ibadah bersama-sama seperti sholat, membaca Quran, dan berdoa dapat memperkuat ikatan keluarga. Pemeliharaan anak dan lansia. Ajaran Islam memberikan pedoman dan petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya merawat dan memperlakukan anak-anak dan lansia. Pemeliharaan anak dan lansia dalam Islam tidak hanya melibatkan aspek fisik tetapi juga aspek moral, emosional, dan spiritual. Memberikan perhatian dan cinta kepada keduanya dianggap sebagai amal ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Beberapa ayat tentang pemeliharaan anak yaitu surat At-Tarhim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini adalah ayat untuk para orang tua agar menjaga anak-anak dari api neraka. Ayat itu ditunjukkan kepada para ayah untuk menjaga istri dan anaknya dari siksa pedih. Ayat itu juga ditunjukkan kepada para istri untuk menjaga suami dan anaknya dari api neraka. Begitupun anak diperintahkan untuk menjaga kedua orang tuanya dari api neraka. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 1-5. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan dan tetumbuhan dan pepohonan. Keduanya tunduk kepadanya. Quran surat Ar-Rahman ayat 1-6. Orang tua diminta untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang Al-Quran. Belajar Al-Quran tidak sekadar membaca dan menghafal saja, namun anak harus diajari mendalami dan mengamalkan kandungan-kandungannya. Maka itu orang tua harus lebih terdahulu belajar Al-Quran agar bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Orang tua juga harus menjadi teladan Al-Quran kepada anak-anaknya. Kalau tidak bisa, maka carikan guru yang bisa mengajari anak-anak tentang Al-Quran. Dari ayat itu pula disebutkan orang tua harus mengajari anak tentang akhlak Al-Quran, tidak hanya mengajari secara teoritis, tapi harus sampai pada tingkat implementasi. Artinya, orang tua harus menjadi teladan akhlak Qur'ani bagi anak-anaknya.
Lalu surat yang terakhir surat Az-Zariyat, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap ucapan berdampak pada perilaku seseorang, maka orang tua tidak boleh sembarangan mendoakan kepada anak. Meski dalam keadaan marah, usahakan menahan kata-kata buruk, karena itu akan berdampak pada perkembangan karakter anak. Selain pemeliharaan anak, pemeliharaan lansia dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan keamanan dan selalu memenuhi kebutuhannya. Dalam perawatan lansia, salah satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah keamanannya, apalagi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pertambahan usia memang membuat tubuh menjadi tidak sekuat dahulu. Hal ini membuat lansia lebih rentan jauh untuk menghindari hal tersebut. Lakukan modifikasi terhadap tempat tinggal lansia. Sebagai contoh, mengatur tata letak perabotan dan benda-benda sekitar dengan tepat agar lansia lebih mudah bergerak atau berpindah tempat. Dalam perawatan lansia, memenuhi kebutuhan gizi, Anda juga perlu memenuhi kebutuhan lansia lainnya. Sebagai contoh, Anda perlu membantu lansia untuk berbelanja kebutuhannya, melakukan pekerjaan rumah, dan menemaninya selama berada di dalam rumah. Namun, kebutuhan lain dari lansia sangat tergantung pada tiap-tiap individu, karena kondisi tubuh dan kemampuan tiap lansia bisa sangat berbeda. Sebagai contoh, ada lansia yang harus disuapi saat makan, ada pula yang bisa makan sendiri. Lalu yang kedua, memastikan lansia selalu dalam pengawasan. Meski masih bisa melakukan banyak hal secara mandiri, bukan berarti Anda boleh melepaskan pengawasan kepada lansia. Usahakan untuk selalu memastikan lansia berada dalam pengawasan Anda atau orang lain. Lalu yang terakhir, mendampingi dan memahami kondisi kesehatan lansia. Perawatan lansia merupakan salah satu yang sangat penting, khususnya bagi penyandang disabilitas atau memiliki penyakit tertentu. Sebagai perawat, Anda tentu harus memahami betul kondisi kesehatan lansia agar siap terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini siapa yang ingin bertanya? Saya Siti Nur Aida, izin bertanya apa makna surat Al-Isra ayat 23. Saya izin bertanya, bagaimana peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak dari sisi penerapan pendidikan agama Islam? Baik, saya Safna Aliza ingin menjawab pertanyaan dari Irul Devana. Sebagai lingkungan pendidikan pertama yang berpengaruh pada perkembangan anak, maka tugas orang tua terhadap anak adalah 1. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam, 2. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak, 3. Mendidik anak agar taat menjalankan agama, dan yang keempat, mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua sebagai pendidikan pertama bagi anak-anaknya, maka orang tua mempunyai beban tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi, dan membimbing keturunan mereka, terutama dalam beragama. Terima kasih. Dalam surah Al-Isra ayat 23-24 dijelaskan mengenai larangan anak berkata kasar, dan diwajibkan kita sebagai anak harus bertutur kata yang mulia kepada orang tua. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.